Dap San Sabtub, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu Paskah 5B, 28 April 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu Paskah 5 ini dari Kisah Para Rasul, Mazmur, Surat pertama Yohanes, dan Injil Kabar Gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur? Orang yang mencari Tuhan pasti bertemu dengan Tuhan dan hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang takwa yang adalah orang setia yang selalu hidup bersama dengan Tuhan dan yang mencari banyak saudara-saudari lain supaya bersama-sama sujud menyembah Tuhan, tetap ada dekat dengan Allah dan bersatu dengan Allah. Begitu juga mereka terus berhubungan dengan semua manusia yang akan datang dan lahir supaya semua bersatu di dalam Tuhan. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes. Yesus bersatu dengan Bapa dan Yesus menjadi pokok anggur yang punya banyak cabang dan ranting. Pohon anggur itu menjalar ke mana-mana. Semua cabang dan ranting tetap bersatu dengan pokok anggur sehingga hidup. Kalau terpotong atau terpisah, maka makanan dan hidup tidak dapat dialirkan ke cabang atau ranting itu sehingga pasti mati. Kalau bersatu dengan pokok anggur, maka cabang dan ranting bisa berbuah karena pokok anggur itu memberi makanan dan hidup untuk bisa berbuah. Dengan menghasilkan buah, maka cabang dan ranting, yaitu para murid, memuliakan Bapa yang bersatu dengan pokok anggur itu yang terus akan mengalirkan makanan dan hidup supaya bisa menghasilkan semakin banyak buah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes, dihidupi dalam Kisah Para Rasul. Saulus sebelumnya terpisah dari Yesus sehingga membunuh banyak pengikut Yesus, membuat banyak orang terpisah dari Kristus sampai mati. Tetapi Yesus memanggil Saulus dan Saulus bergabung dengan umat. Barnabas membawa Saulus dan mempersatukan Saulus dengan umat. Saulus tetap hidup dalam kesatuan dengan para murid yang terus mencari kesatuan hidup dengan Allah. Ada yang mau membunuh Saulus, yaitu mau memutuskan hubungan Saulus dengan umat yang bersatu dengan Yesus itu. Tetapi Saulus terus mengajar dan mengundang banyak orang masuk ke dalam persatuan umat, yaitu gereja, jemaat, eklesia, bahasa Yunani, kahal, bahasa Ibrani. Umat yang hidup dalam kesatuan di antara mereka dan dengan Allah dapat hidup dalam takut akan Tuhan, yaitu dalam suatu hidup yang tidak terpisahkan dari Allah dan sesama umat. Semua hidup dalam damai dan jumlah mereka bertambah. Mereka tetap bertahan dalam kesatuan itu. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes, dihidupi dalam Kisah Para Rasul, dilanjutkan dihidupi Yohanes dan umatnya. Semua disapa sebagai anak yang hidup dalam kesatuan dengan Bapa, anak Allah, dan dengan semua anak Allah. Menjalankan kasih, yaitu saling menyambung kebaikan, tidak hanya dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan nyata. Sering hati manusia menuduh
kalau ada dosa, khususnya dosa memutuskan hubungan dengan Allah dan dengan anggota umat Allah, maka tetap diusahakan kesatuan seluruh umat supaya bersama menjalankan semua hukum yang diajarkan di dalam Taurat Perjanjian Lama dan dipenuhi Yesus di dalam Injil kabar gembira Perjanjian Baru. Bila demikian, maka roh Allah, yaitu hidup Allah sendiri, memberi hidup, mempersatukan dan membuat semua bisa menghasilkan buah berlimpah. Umat Allah dalam Kristus. Allah membuat kita menjadi orang takwa karena kita terus mencari kesatuan hidup dengan Allah dan dengan saudara-saudari kita. Yesus bersatu dengan Bapa dan tetap bersatu dengan kita, cabang dan ranting. Yesus mengalirkan hidup dan makanan untuk kita. Hendaknya kita tetap bersatu dengan Yesus dan menjauhkan segala sesuatu yang memecah belah kita, supaya sebagai anak-anak Allah kita melaksanakan apa yang Allah minta sejak Perjanjian Lama dan dipenuhi dalam Injil beserta seluruh Perjanjian Baru. Kita menerima roh hidup Allah sendiri yang membantu kita untuk terus hidup dalam kesatuan dengan Allah dan dengan sesama kita. Yesus memberikan santapan tubuh darah Yesus. Allah mempersatukan kita yang tercerai-berai dan terpecah belah. Allah kumpulkan dan Allah satukan kita dengan semua saudara-saudari kita, karena Allah tetap mau hidup bersatu dengan kita. Di dalam kesatuan seperti pokok anggur dengan cabang dan rantingnya, kita menjadi murid yang diangkat oleh anak Allah Yesus itu menjadi anak-anak Allah seperti sejak umat Perjanjian Lama sampai Yesus mengumpulkan murid-murid. Juga Petrus dan teman-teman bersama umat khususnya dari bangsa Yahudi, sampai Paulus dan teman-teman bersama umat dari bangsa-bangsa lain. Yesus memberi diri bersatu dengan kita, dan Yesus menyatukan kita selama kita hidup di atas dunia ini di dalam gereja, sampai Yesus mempersatukan kita semua di dalam rumah Bapa di surga. Demikian